Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kemarin teman-teman di PKB di Jogja dari BPD Jawa Timur, ada beberapa hal yang kita harus selesaikan sampai bulan
Di antaranya yaitu yang hari ini saya berikan yaitu rencana yang kita selama mulai dari modul yang pertama sampai KTL hari ini. Di dalam kita memberikan suatu buat kita khususnya untuk guru SMK, ada beberapa guru bebas memilih modul dalam belajar. Dan saya di sini mengambil modul yang mengenai permainan bola kasti khususnya lewat bola dan lainnya, yaitu agar anak bisa bermain bola kasti dengan benar dan betul. Yang pertama kata saya yaitu permainan bola kasti. Yang kedua, latar belakang saya mengadakan materi ini, yang pertama, permainan bola kasti merupakan suatu permainan yang di dalamnya terdapat unsur pendidikan olahraga. Ada education business yang melibatkan aktivitas serta physical, jasmani atau physical education serta pembinaan pengembangan mental, sosial dan emosi yang serasi, selaras dan seimbang, dan tujuannya bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran sehingga membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat. Semua bentuk kegiatan permainan olahraga, salah satunya yang paling pertama yaitu mendapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Walaupun semua olahraga manfaatnya sama. Yang kedua, permainan bola kasti adalah bentuk permainan olahraga tim. Kalau sepak bola, voli, kalau kasti bersama. Kalau kasti timnya satu tim biasanya 12 pemain, sehingga dapat mengajarkan materinya dalam bermain. Satu, munculnya namanya kerjasama. Yang kedua, komunikasi, dan yang ketiga, membangun hubungan positif dengan orang lain, yaitu dengan siswa satu kelas dan seluruh sekolah. Yang berikutnya, perlu adanya inovasi dalam pembelajaran yang tujuannya yaitu menambah motivasi siswa dalam belajar PJOK sehingga tujuan dari kesehatan dan kebugaran jasmani bisa tercapai. Berikutnya, model pembelajarannya berbasis proyek akan memunculkan kreativitas siswa, memunculkan kolaborasi siswa, serta bisa diimplementasi pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang berdasar pada profil pelajar Pancasila. Dan terakhir, pendidikan dalam kolaborasi bisa menguatkan murid atau student agency. Yang berikutnya, tujuan program kita dalam materi kita. Yang pertama, meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta terhadap olahraga, inovasi permainan bola kasti. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, sportivitas. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya seperti gotong royong, tanggung jawab. Itu kita usahakan tampilkan pada waktu kita belajar di rumah lapangan maupun di dalam kelas. Yang kelima, melalui pembelajaran kita dapat mengembangkan kegiatan fisik baik kognitif, sosial, dan bermanfaat bagi kehidupan mereka yang bisa depan. Berikutnya, cara yang diharapkan dengan metode berbeda, diharapkan siswa mau menggunakan daya kreativitas juga kolaborasi dengan teman sejawat. Siswa memiliki kemampuan motorik yang baik. Kalau juga biasanya yang paling banyak itu kemampuan motoriknya yang paling menonjol. Di antaranya termasuk di sini ya dalam berlatih yang pertama kita melatih kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, lempar tangkap bola sederhana, memukul bola, melempar dalam permainan bola kasti. Yang berikutnya, siswa dapat melalui strategi bermain di lapangan. Dasarnya dari bermain sepak bermain bola kasti pertama jelas seperti melempar, memukul, melangkap, dan melempar bola yang paling pertama adalah permainan bola kasti. Yang berikutnya, siswa dapat melatih keterampilan bersama, disiplin, kerja keras, sportivitas, kepemimpinan. Ini muncul biasanya pada waktu permainan
permainan tanding antar siswa, antar sekolah dan lain-lain. Tapi kalau setiap individu biasanya masuk ke paham teknik dasar permainan bisa memunculkan sifat seperti ini. Sosial itu muncul pada waktu dia melakukan permainan bola kaki. Biasanya 12 atau 12 itu tergantung dari jumlah siswa yang ada di sekolah. Bukan pertanyaan besar, biasanya siswa sebelumnya tahu, Pak besok apa, Pak kasih itu bagaimana caranya Pak, bisa siswa. Yang kedua, biasanya pertanyaan proyeknya kita seandainya kalau kita 2 minggu bisa, 3 minggu bisa main. Nah kalau belum bisa ya kita tetap melakukan teknik dasar pertama seperti latihan lempar bola. Yang ketiga kita menyusun jadwalnya biasanya dari kita dari jadwal pembinaan atau jadwal pada waktu kita berada di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga monitoring jelas nanti kita kuliah dengan kepala sekolah atau yang yang berada di sekolah. Yang ini nanti hasilnya seandainya anak latihan mahir pelajar biasanya mengajarnya dalam bentuk permainan sungguh-sungguh. Kita bisa sparring dengan CLE atau kita main sama kelas tinggi sama yang kelas rendah atau kelas tinggi maupun kelas rendah. Evaluasi pengalaman ini evaluasi biasanya hubungannya dengan refleksi. Setelah kita melakukan kegiatan proyeknya pasti ada namanya evaluasi. Yang terakhir ada lagi namanya refleksi. Ini sama-sama kita nanti evaluasi refleksinya kita tetapkan atau kita hubungkan kepada semua bapak guru yang ada di sekolah kita. Jadi evaluasi atau refleksi untuk sekolah dalam artian modul kita seandainya lokasi biasanya refleksi evaluasinya bisa muncul dalam 1 bulan atau bahkan lebih ya seperti dulu ya PKB itu muncul evaluasi pengalaman yang kita lakukan siswa pada belajar permainan bola kaki. Berikutnya struktur program dan mitra. Struktur program yang pembelajaran dilakukan secara tematik integrasi dengan mata pelajaran sesuai dengan misi di sekolah. Ini adalah mitra kita di sekolah. Jelas yaitu Bapak Sejawat nanti dengan Bapak Kepala Sekolah sama guru. Kita di sini mengikuti guru bijoga, guru PAI, guru kelas, komunitas belajar maupun dan kepala sekolah. Ini adalah struktur program kita berdasarkan melakukan RTL dalam sebagai untuk evaluasi atau evaluasi kita pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, berikutnya kapasitas kelas dan sekolah. Sekolah kita, kelas saya, sekolah di sini kita memiliki 89 siswa yang jelas mempunyai minat dan kemampuan yang berbeda. Nah, sebagai guru juga kita harus memiliki kompetensi dan inovasi dalam mengajarkan program belajar. Kita sebagai di sini nanti kita bisa belajar dari evaluasi dari satu anak ke yang lainnya. Tadinya kalau bisa mengatakan yang satu bisa kita bisa melakukan evaluasi atau refleksi setelah terakhir belajarnya. Jadi semua siswa jelas belum kemampuan lewat bulan secara keseluruhan. Satu kelas pun kemungkinan paling banyak paling sepertiga atau setara. Dengan kapasitas sekolah kelas kita seperti ini, insya Allah ya dengan jumlah sendiri ya diusahakan ya maksimal
permainan bola kasti. Yang dasarnya yaitu latihan lempar tangkap bola, memukul dan melempar bola. Sekolah telah menyediakan di sini sudah ada halaman sekolah, peralatan sudah ada, itu bisa peralatan kita manfaatkan saat kurang secara keseluruhan yang belum maksimal. Kita disesuaikan sesuai keadaan di sekolah kita. Rencana evaluasi kelulusan mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran, biasanya berupa yang paling banyak bukan kelas yang sama di pembelajaran dalam siswa yang aspek sendiri, ada yang kurang mengamati, ada yang cek sendiri, ada yang serius mengamati, observasinya ada yang selalu dia ingin muncul sendiri. Saya bisa Yang kedua, dokumentasi berdasarkan foto, video, berdasarkan siswa. Yang terakhir, menggunakan angket, biasanya berbalik bagi siswa dan guru. Biasanya kalau angket yang kita lakukan setelah terakhir pada waktu pembelajaran. Kemungkinan kalangan, banyak siswa yang berbeda-beda. Lihat pada siswa. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang pertama kemungkinan semua siswa kalau mungkin ada yang suka ngasih harus berbalan itu kita tantangan sendiri yang kita harus hadapi pada waktu kita belajar di luar kelas. Tidak semuanya semua setuju gak bisa. Tapi kalau pembelajaran yang lainnya, pembelajaran istilahnya kalau pembelajaran biasa baca semua bisa baca. Tapi kalau pembelajaran juga kita tidak bisa karena banyak tantangan yang sudah dihadapi pada hari ini. Pak, aku senang berbantar, saya itu berbalan. Pak, aku senang poli, saya itu berbulan lain. Itu termasuk tantangan kita berada di luar lapangan nomor 12. Yang kedua, keterbatasan waktu, yaitu waktu makan, waktu pembelajaran dengan kegiatan yang menarik. Kita waktunya 2 jam, 3 jam, kita maksimalkan agar siswa bisa yang pertama ya menyukai siswa bisa berbagi. Dan ketiga, kondisi cuaca. Kita menyiapkan berbagai alternatif, sebenarnya kalau nggak bisa praktek di luar. Kalau kita juga menyiasati modul apa yang kita berikan kepada siswa. Dan itu adalah berbagai macam. Nanti kita melaksanakannya setelah acara ini dilakukan. Kemudian bapak saya silakan kalau ada umat balik pertanyaan silakan saya. Belum dijelaskan lapangannya itu Pak. Saya tanya luas lapangan pasti tidak. Cuma intinya dari pengalaman tadi yang pertama saya menerangkan mengenai teknik dasar yang paling utama dari melempar menangkap. Bentuk lapangannya berbentuk skema bentuk seperti panjang dengan panjang 60. Isinya per base ada 3 yang berbeda. Yang pertama jarak 5 meter, yang kedua dengan jarak sekitar 50 meter. Di tempatnya ada 3. Kalau pasti di sekolah biayanya 3 itu di pemaparan saya. Kalau nanti silakan boleh itu merefleksi Pak. Kalau silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ada perjalanan nanti bisa terlaksana sesuai dengan rencana ini.
siswa, kadang anak itu ada yang hiperaktif, ada semacam itu, ada yang kurang aktif juga. Nah, itu yang khusus seperti itu Pak. Nah, seperti tadi kalau saya amati tadi itu Pak, sebenarnya ada yang bergabung, ada yang karena itu yang berbeda-beda. Nah, itu kalau nanti bagaimana caranya supaya belajar sehingga anak adanya kegiatan yang menarik seperti itu. Jadi tidak ada paksaan dan tidak ada istilah saya seperti itu Pak. Dan semoga saja dalam pelaksanaan nanti sesuai dengan harapan. Cukup itu Pak. Kemudian kepada saya secara tidak kita rencana kegiatan saya dalam pembelajaran permainan plastik kurang lebihnya mohon maaf. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar.